Terima kasih Bapak Edi yang sudah hadir pada malam hari ini di workshop kita mengenai PPK ya. Temanya yaitu langkah mudah membuat PPK untuk kenaikan pangkat guru ya. Yang nanti kita akan belajar bersama oleh narasumber kita yaitu Bapak Heri Hadianto. Sampai Bapak Heri Hadianto sudah hadir ya ini ya. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Heri Hadianto. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Suara saya sudah bisa dengar ya? Ya, bisa dengar. Sudah. Ya, baik, mungkin langsung saja nih ya Pak Hadianto, waktu dan tempat saya silakan. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dimanapun berada hari ini, malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia selalu yang penting gitu. Baik, Bapak dan Ibu tadi sudah sedikit diperkenalkan ya tentang saya Heri Hadianto. Mungkin Bapak dan Ibu bagian besar belum mengenal gitu, karena mungkin belum terkenal gitu ya. Ya, saya tinggal di Yogyakarta Bapak Ibu ya, di salah satu kabupaten di Bantul di Yogyakarta. Kalau dinas kesehariannya saya di kampus di Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Nah ini mengawali saja ya, katanya itu tak kenal kata saya gitu ya. Begitu Bapak dan Ibu, saya coba baca sekilas tadi di awal gitu, saya lihat ini ternyata kita ini, saya bersyukur sekali ya malam hari ini ketemu dengan Bapak Ibu semua dari berbagai penjuru ini. Ada dari Sumedang ya, ada dari mana tadi ya, ada dari Riau gitu ya, ada dari Jawa Tengah gitu ya, ada juga dari Papua, Kalimantan Barat dan seterusnya. Ini luar biasa sekali ya, patut kita syukuri Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa berjumpa dalam kelas maya, dan mudah-mudahan ya perjumpaan kita malam hari ini itu bisa memperoleh sesuatu ya, entah sesuatu itu dalam bentuk pengetahuan atau dalam bentuk pertemanan silaturahim atau dalam bentuk apapun. Yang penting kita bersyukur, kita ketemu, mudah-mudahan kalau kita banyak bersyukur katanya nikmatnya itu ditambah ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya tidak mau berpanjang lebar, saya mau coba absen dulu ini supaya kita betul-betul ya. Saya absen pulaunya aja nih. Ada nggak yang dari Sumatera ini? Raise hand. Dari Pulau Sumatera. Sumatera Utara Hadir. Dari mana Pak? Sumatera Utara Pak, Pulau Nias. Sumatera Utara, Pulau Nias. Bu Seprianti dari mana Bu? Selamat malam Pak, saya dari Sumatera Utara Pak, Pulau Samosir. Samosir, wah luar biasa, Sumatera hadir ya. Sudah diwakili tadi. Hadir Pak. Dari mana Mas Budi? Maaf Pak, saya dari Sumatera Utara, dari Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Oh, dari Padang, Sumatera. Padang Sidimpuan Pak. Iya Pak. Sumatera Barat ya. Sumatera Utara dekat Samosir Pak. Dekat Samosir ya. Baik, luar biasa Mas Budi ya. Baik, saya geser sedikit dari Kalimantan. Nah, Kalimantan. Wah ini Mas Rahzian.
Akhirnya tadi saya pagi-pagi sama teman-teman. Pak Wiryono dari mana? Wiryono. Dari Kabupaten Sanggau, Pak. Dari Kabupaten Sanggau. Ya. Di Banten Barat ya. Ya. Dari Balikpapan. Amin dari mana Pak? Amin. Saya dari Bandung, Pak. Wah, aduh. Nah, dari kemana dulu ya? Saya geser lagi. Ini saya lihat ini aja ya, persebaran Bapak Ibu semuanya. Saya geser ke Sulawesi ada? Sulawesi? Ada Pak, stasiun Selatan. Adakah yang mewakili? Wah, ada ya. Dewajo. Saya dari Sumatera Utara, Pak. Muhammad Suyuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Waalaikumsalam. Salam kenal. Salam. Raja. Suyuti ya. Baik, saya geser ke Papua. Ada Papua? Ada. Tadi yang sudah mesti di chat. Wah, iya. Mel. Ya. Dari Bali Nusa Tenggara ada. Nusa Tenggara Timur. Wah, Nusa Tenggara Timur. Iya, salam kenal Ibu. Ya. Bali hadir dari Bali. Bali hadir. Ya, salam kenal Pak Unda. Dari Jawa? Oh, banyak kalau Jawa ya. Sumedang tadi ada soalnya, dari Bandung ada tadi ya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita malam hari ini bisa memperoleh sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, saya minta kurang lebih 2 menit saja Bapak Ibu. Ini kan kita Bapak Ibu ikut kelas online yang berkaitan dengan TTK dan angka kredit. Kenaikan pangkat nih, kenaikan pangkat. Saya boleh mendapat ini dulu dari Bapak Ibu. Boleh bertanya dulu di chat, tuliskan chat satu aja pertanyaan dari Bapak Ibu. Kira-kira apa sebenarnya yang Bapak Ibu inginkan dari pertemuan malam hari ini? Gitu ya. Boleh pertanyaan, boleh keluh kesah apa ya, tuliskan aja masih di chat gitu ya. Saya kasih waktu 2 menit saja Bapak Ibu untuk menuliskan apa sebenarnya yang menjadi harapan Bapak Ibu atau apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan di pertemuan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Saya 2 menit saja. Saya minta biar saya tahu nanti tidak salah menyampaikan informasi atau berbagi apa sharing-sharing bersama malam. Silakan Bapak Ibu.
Baik, ini sudah banyak sekali pertanyaan, mungkin juga harapan Bapak Ibu ya yang sudah dituliskan di chat ini terkait dengan penelitian tindakan kelas. Ada yang ingin tahu lebih mendalam, ada yang ingin tahu bedanya PTK itu dulu dan sekarang gitu ya. Ingin memahami prosedur atau sistematika langkah-langkah PTK ya. Oke, Bapak Ibu, gini ya. Mudah-mudahan nanti malam hari ini apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu ini bisa kita sharingkan bersama. Sekali lagi, saya bukan orang yang paling tahu di sini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah melakukan PTK, mungkin juga ada yang sudah pernah jadi narasumber PTK juga gitu ya. Jadi kita akan banyak sharing, apalagi Bapak Ibu yang berada di tingkat praktisi, misalnya ngajar guru ya. Sebenarnya PTK itu sangat cocok dilakukan oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Baik, ada yang mau berkomentar dulu sebelum saya share materi ini. yang betul-betul pengen PTK itu apa menurut Bapak Ibu selama ini gitu ya. Ini mungkin pertanyaan saya. Mungkin ada yang mau mengawali dulu sebelum kita sharekan materinya. Yang Bapak Ibu pahami ini apa selama ini PTK? Boleh, siapa yang mau menyampaikan secara share? Mohon maaf, Bapak Ibu, Bapak Denny terkendala sinyal ya, tampaknya terbentar, ditunggu sebentar lagi Bapak Ibu. Cek, Bapak Ibu, apakah suara saya sudah masuk kembali? Sudah masuk. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Maaf, Bapak Ibu, ini tadi terpental.
Oke, mudah-mudahan saya share screen tidak terpental lagi. Sudah share, Bapak Ibu? Sudah muncul? Sudah. Ya. Baik, tadi saya ingin bertanya sebenarnya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sudah ketahui tentang PTK ini gitu ya? Nah ini Pak Wayan sudah raise hand ini. Ini gimana Pak Wayan? Mau menyampaikan sesuatu? PTK ini apa gitu ya? Ya, terima kasih. Kami ingin berbagi. PTK adalah tindakan atau langkah yang dilakukan untuk perbaikan pembelajaran jika kita mengalami kesalahan di intinya bagaimana kita memperbaiki pembelajaran kita yang dilakukan secara sistematis dan saintifik. Memperbaiki pembelajaran Pak ya? Ya. Oh, ya. Secara sistematis dan saintifik. Oke. Oke, Pak Wayan. Ada lagi Bu Ika mau menyampaikan sesuatu PTK, pernah punya pengalaman urus PTK, Bu Ika? Iya, boleh Pak. Selamat malam Pak Denny. Semuanya. Untuk penelitian tindakan kelas sendiri saya memang belum pernah melakukan karena mengajar di sekolah dari tahun 2019. Jadi saya masih perlu pengetahuan dulu Pak, bagaimana menyusun penelitian tindakan kelas itu. Tapi yang saya tahu PTK ini adalah suatu metode atau suatu treatment untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian seorang guru harus mencari solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Melalui penelitian ini kita sebagai guru bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Wah, berarti ini dari pernyataan Pak Wayan sama Bu Ika ini sebenarnya sudah tahu ini tentang PTK. Ya. Terus saya jadi mau menyampaikan apa ya Pak? Ya, karena sudah baik. Ya, ini sharing-sharing ya Bapak Ibu ya. Memang betul sampaikan tadi Pak Wayan sama Bu Ika tentang penelitian tindakan kelas ini adalah strategi kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sebenarnya ya. Jadi perangkat dari permasalahan seperti yang disampaikan Bu Ika tadi, lalu kita mencari solusi untuk mengatasi masalah itu, lalu kita riset, kita teliti. Kalau dalam bahasanya Pak Wayan tadi dengan cara sistematis gitu ya, dengan cara yang akademik begitu ya, benar caranya gitu. Nah itu sebenarnya yang akan kita lakukan Pak. Memang PTK ini salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, salah satu cara. Baik, ini saya Bapak Ibu ya, kalau mau berkorespondensi silakan, di luar ini saya terbuka saja. Boleh di IG, boleh di Facebook, boleh di HP saya itu ada gitu ya. Di email juga ada gitu ya. Kalau mau ke kantor saya di sini, program studi teknologi pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan UIN. Kebetulan saya mengajar, sebenarnya bidang keahlian saya ini bukan khusus ke penelitian. Saya lebih banyak di media pembelajaran. Saya di pembelajarannya sebenarnya. Tapi kebetulan memang saya diminta untuk mengajar mata kuliah metodologi penelitian di jurusan kami, dan di PGSD saya juga pernah diminta untuk mengajar itu. Ya, jadi sharingnya di situ. Dan beberapa kali memang pernah melakukan PTK juga, baik di kampus maupun di sekolah. Gitu. Kira-kira itu pengalaman sedikit ya tentang saya. Baik, materi kita malam hari ini Bapak dan Ibu, pertama itu nanti tentang PTK sekilas saja. Karena saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu apa itu PTK, gitu ya. Nanti kita singgung sekilas. Kalaupun tadi ada pertanyaan dan ada harapan saya ingin tahu lebih dalam, gitu. Nanti kita perbanyak diskusinya saja di belakang, gitu ya. Harapan saya kita banyak diskusi. Dua, Bapak Ibu, kita ingin menyinggung juga bagaimana PTK ini menjadi PAK, gitu ya, penilaian angka kredit. Oke. Ya.
Jadi kita coba untuk biasanya ada keterkaitannya itu ya, karena biasanya juga Bapak Ibu menggunakan PTK ini untuk kenaikan pangkat itu ya, khususnya Bapak Ibu guru. Baik, itu kira-kira topiknya Bapak Ibu. Nah, mungkin saya akan mengawali mengapa guru perlu melakukan PTK. Nah, tadi jawaban dari Bu Ika, jawaban dari Ipik sebenarnya ya, mengapa kita perlu melakukan PTK. Wah, ini ada yang asik ini, nyoret ini. Sebentar, ya boleh. Jadi kenapa kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kalau tadi jawaban Bu Ika sudah sama Pak Wayan, ini Bapak Ibu yang lain kira-kira ada alasan kita sehingga kenapa sih harus PTK? Ada nggak yang pernah bertanya seperti itu? Boleh, kalau mau memberikan opininya Bapak Ibu atau menjawab pertanyaan mengapa itu. Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Oke, saya hapus dulu ya. Maaf. Sudah terjawab ya Bapak Ibu ya tadi ya, mengapanya itu ya. Kenapa kita perlu melakukan PTK ya, tidak lain adalah PTK itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memperbaiki. Jadi di sini ada kata kunci di situ Bapak Ibu, PTK itu untuk memperbaiki cara, kondisi dan atau hasil pembelajaran. Saya mau tanya ini ke Pak, siapa ya? Saya ini dulu ini, cari-cari dulu. Pak sama bahagia, wah ini sama bahagia ini lagi. Selamat malam Pak. Soalnya namanya sama bahagia. Iya betul Pak, sama bahagia ini. Betul Pak, betul, sama bahagia. Dari Sumatera Utara Pak, Pulau Nias. Pulau Nias ya. Boleh Pak. Nah saya mau ini, pernahkah punya permasalahan di kelas Pak? Ini sering terkendala ini Pak dalam melakukan ini penelitian tindakan kelas ini termasuk dalam penggunaan siklusnya itu Pak. Kendalanya di mana? Adanya ini kan tentunya kita punya siklus pertama dan seterusnya. Ketika sesuatu siklusnya tidak berhasil, terkadang ada kendala termasuk dari siswa itu yang semula dia mampu, bisa kadang-kadang juga tidak mampu di siklus keduanya. Nah, jadi sehingga terkadang saya merasa di mana ya kelemahannya kok bisa begitu, yang semula dia paham, kenapa di siklus kedua dia tidak bisa. Oh ya. Nah, gitu Pak. Baik, ini siklus ya, siklus 1 dan 2. Bapak Ibu, permasalahan jelas banyak di kelas kita ya. Ya, nah ini kalau sama bahagia Pak. Bahagia tadi, saya manggilnya apa? Sama bahagia. Bahagia saja Pak. Sama bahagia. Pak, sama bahagia tadi siklus 1 dan 2. Bahagia, bahagia. Bahagia tadi disampaikan tentang siklus ya. Saya boleh tanya nggak ke Bapak Ibu TK? Siklus 1. Siklus 1 dapat nilai 7. Lalu kita coba lagi. Siklus kedua. Siklus kedua dapat nilai 6. Hasilnya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, itu yang tadi jadi persoalan Pak. Jadi Bapak Ibu, nanti kita jawab sebenarnya. Jadi sebenarnya PTK itu mungkin kan siklus 1 itu
Cek suara saya sudah terdengar kembali. Oke, kok aneh ya, agak putus-putus ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Jadi memungkinkan sekali Bapak Ibu, PTK itu berlangsung. Siklus 1 tadi 7, siklus kedua skornya 6. Apa yang akan kita lakukan? Ya kita lakukan tentu kita melanjutkan siklus ke berikutnya. 3. Boleh nggak hasilnya lebih rendah? Ya bisa saja gitu ya. Di siklus ketiga nanti kalau hasilnya lebih rendah lagi gimana? Nah kalau kita ini bisa lanjutkan ke siklus 4. Tapi sebelum ke sana ya Pak Bahagia ya, saya teruskan dulu. Jadi PTK ini sebenarnya semangatnya satu untuk memperbaiki kelas kita ya. Jadi sangat mungkin permasalahan banyak kita jumpai di kelas kita, entah itu berkaitan dengan motivasi belajar, entah itu berkaitan dengan hasil belajar, entah itu dengan cara mengajar, media pembelajaran dan seterusnya. Mungkin akan begitu banyak permasalahan yang kita hadapi, dan PTK ini adalah salah satu langkah kita untuk memperbaiki kelas. Bapak Ibu, ruang kelas kita itu, jadi penelitian ini berlangsung di ruang kelas ya. Walaupun sekarang ruang kelas itu kan ada yang sinkronus, asinkronus, ada yang mandiri, ada yang kolaboratif ya. Karena sebenarnya ruang kelas itu bukan hanya di dalam ruang kelas yang live sinkronus face to face yang seperti kita ya. Yang kita lakukan hari ini pun sebenarnya ruang kelas ya. Jadi bagaimana memperbaiki ruang kelas kita itu untuk konteks pembelajaran, nah itu sebenarnya upaya kita di dalam melakukan PTK. Nah ini ciri PTK Bapak Ibu, saya kira ini secara teoritik saya bacakan cepat saja gitu ya. Ya, satu untuk meningkatkan mutu pembelajaran, yang kedua untuk cirinya adalah tindakan. Jadi namanya juga penelitian tindakan ya, ada tindakan, ada aktivitas yang dilakukan. Kemudian juga inovasi ya. Dia siklus ya, bersifat siklus. Kemudian reflektif dan seterusnya ya. Nah ini ciri PTK Bapak Ibu ya. Kira ini sudah Bapak Ibu sudah tahu ya tentang ciri dan karakteristik PTK ini gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki, betul-betul untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran kita gitu ya. Nah ini ya alasan PTK, kenapa tadi kita melakukan PTK ya. Pertama tentu karena di kelas kita bisa jadi ada permasalahan, dan harapannya memang dengan kita sering melakukan PTK Bapak dan Ibu ya itu tanggap atau peka terhadap permasalahan yang ada di kelas ya. Misalnya ada siswa atau ada murid kita yang motivasinya rendah, itu masalah sebenarnya ya. Nah gimana sih supaya masalah ini bisa kita atasi ya, kita mungkin perlu mencoba metode tertentu atau kita perlu mencoba media tertentu gitu ya. Nah supaya akademik ilmiah gitu, nah itu kita riset gitu, kita rencanakan ya, kemudian kita beri tindakan ya. Tindakannya itu ya misalnya tadi pakai media ya berarti media itu tindakannya. Kemudian nanti kita observasi, kita amati, lalu nanti kita refleksikan apa media yang kita lakukan itu sudah bisa meningkatkan motivasi atau belum. Nah itu terjadi satu siklus. Kalau dia sudah meningkat atau dia hasilnya seperti apapun, nanti tetap kita untuk membuktikan bahwa yang kita siapkan ini bisa meningkatkan itu atau bisa memperbaiki, ya kita lakukan tindakan atau siklus kedua. Ya, sama kita rencanakan, kita lakukan tindakan, kita observasi, kita refleksikan. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Pak Bahagia tadi adalah, Pak ini siklus 1 bagus, siklus kedua turun gitu ya. Nah, kita jawab nanti ya permasalahan itu. Boleh nggak, caranya gimana kira-kira gitu. Tapi seperti itu sebenarnya alasan kita melakukan PTK untuk mengatasi permasalahan kelas-kelas. Bapak Ibu, supaya ini Bu Sapitri sudah raise hand, kayaknya mau tanya. Siklus 1 bagus, siklus kedua boleh ya, gitu aja ya Bapak Ibu, supaya tidak menunggu ya, tidak lupa. Kalau mau tanya, raise hand aja gitu ya.
Bu Sapitri, Reviva mau tanya? Iya Pak. Atau mau komentar? Mau tanya Pak. Boleh. Saya Reviva Sapitri dari Sumatera Utara, Parangselimpuan. Nanya, sebenarnya penelitian tindakan kelas itu berapa bulan ya Pak? Sebelumnya saya kan dosen PGSD, banyak juga mahasiswa bingung harus berapa bulan mahasiswa ini untuk melaksanakan penelitian. Kan ada kadang sebulan udah jadi, itu gimana ya Pak? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ini kaitan dengan waktu ya. Waktu menyelenggarakan penelitian. Sebenarnya tidak ada, secara akademik tidak ada batasan waktu. Harus sekian bulan gitu ya. Jadi yang ada itu memang di dalam konteks penelitian ini adalah batas kepatutan. Patut nggak dia melakukan itu dalam waktu sekian gitu ya. Apalagi PTK ini karena dia bersiklus, sangat mungkin penelitian ini jangka waktunya pendek, tapi mungkin juga jangka waktunya lebih lama gitu ya. Itu sangat tergantung kepada siklus yang dia lakukan gitu. Jadi kalau pertanyaannya berapa bulan, itu tidak ada jawaban yang pasti gitu ya. Satu siklusnya itu sangat tergantung kepada kompetensi yang ingin dicapai atau permasalahan yang ingin diselesaikan gitu ya. Bisa nggak satu kali pertemuan atau 2 kali pertemuan itu terjadi satu siklus? Sangat bisa untuk konteks pertemuan tindakannya. Tapi kan sebelumnya itu ada perencanaan, ya, ada perencanaan, ada tindakan, ada pengamatan dan ada refleksi, ya. Ya paling tidak itu kan dilakukan dalam satu pekan kan, gitu ya, dalam satu. Tapi sebelumnya itu juga ada penyusunan proposal. Jadi penelitian itu kan dari mulai penyusunan proposal, gitu ya. Jadi memang nggak mungkin kalau penelitian hanya 2 minggu selesai, gitu ya. Ya dari mulai menyusun proposal, menyusun instrumen, kemudian melakukan tindakan 1 siklus, 2 siklus gitu ya. Ya paling minim lah 2-3 bulan itu sangat minim gitu ya. Untuk konteks penelitiannya gitu ya. Sampai menganalisa data gitu ya, menganalisis data. Gitu Bu Savitri. Jadi kalau pertanyaan tadi berapa lama enggak ada batas. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Oh ini Pak Rohem, boleh Pak? Sambil materi sambil jalan aja, biar Pak. Silakan Pak Rohem. Masih di mute Pak? Pak Rohem masih ke mute. Suaranya buka dulu mute. Tanda suara ya. Oke. Ya, maaf tadi kelupaan ini. Mau tanya ini saya dari SMA Negeri 10 Bero ini Pak, Kalimantan Timur. Ya. Ini mau tanya mengenai PTK. Kemarin kan saya menyusun PTK itu sudah dimulai dari bulan Januari, pengajuan sudah proses. Memang ketentuannya dari dinas itu minimal memang 6 bulan. Dan saya sudah mengajukan, terus kemudian sudah melaksanakan, terus kemudian begitu saya menyusun PTK tersebut, kemudian redaksi dan segalanya itu kok berubah antara di 2019, karena pada saat dulu saya minimal 6 bulan, dan saya sudah mengajukan, terus kemudian sudah melaksanakan, terus kemudian sebentar ya. Nah. Ini, terus kemudian perbedaan antara PTK di 2019 itu kok sama yang di 2023 ini kok berbeda? Apakah memang seperti itu redaksinya gitu Pak? Terima kasih Pak. Pak Rohem bisa memberikan perbedaannya itu apa? Waktunya saja atau apa? Kalau perbedaannya waktu bukan, tapi hanya di redaksi di bab 1. Nah, itu kalau pada saat di latar belakang itu dulu sangat singkat, simpel gitu ya. Tapi di 2023 ini per itu dikembangkan lagi, per alinea dikembangkan lagi seperti itu. Paling nggak minimal 1 alinea
ataupun satu masalah itu menjadi satu halaman seperti itu Pak. Kalau di 2019 saat saya nyusun ke 3G dulu, nah itu simpel sekali gitu loh. Apakah memang seperti itu, ada perbedaan antara 2019 dengan di 2023 ini Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rohim. Langsung saya komentari aja ya biar nggak lupa ini. Secara prinsip, secara akademik dan secara ilmiah tidak ada perbedaan penelitian metodologi penelitian PTK 2019, 2023 atau sebelumnya sama ya secara metodologi gitu. Nah kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Rohim itu teknis Pak, teknisnya itu di dalam penulisan latar belakang dulu pendek sekarang panjang gitu ya. Nah itu sangat tergantung kepada nanti aturan namanya gaya selingkung penulisan dan aturan yang ditetapkan oleh instansi terkait gitu. Ada yang mereka memang minta detail panjang gitu ya. Ada yang kemudian cukup dengan pokok poin-poinnya saja, hanya begitu. Itu sangat tergantung kepada teknis pengaturan di NIDA. Cuman begini, tetap nanti berangkatnya itu dari permasalahan, ya permasalahan yang ada di kelas kita. Idealnya memang panjang, ada narasinya Pak Rohim. Idealnya. Jadi kalau kami menyusun PTK itu ya selalu permasalahan itu dikembangkan. Nanti ada contohnya saya di bawah ya. Bagaimana kita misalnya ada masalah, lalu kita kembangkan masalah itu menjadi sebuah kalimat atau paragraf gitu, supaya dia memang narasinya jelas. Gitu. Nanti ada contohnya Pak. Gitu. Baik Bapak Ibu, tadi ada yang raise hand lagi. Saya lanjutkan dulu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini kira-kira alasan kita menulis penelitian tindakan kelas. Kalau pertanyaannya apa saja masalah yang kita jumpai di kelas, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, PTK ini harus berangkat dari permasalahan yang ada di kelas, gitu ya. Jadi apa sebenarnya permasalahan yang ada di kelas kita? Nah itu yang kemudian semakin banyak masalah di kelas kita, itu berarti peluang kita untuk menyelenggarakan PTK itu semakin terbuka lebar, gitu ya. Jadi sekali lagi semakin banyak masalah di kelas kita, berarti itu peluang kita untuk menyelenggarakan PTK itu semakin luas. Jadi jangan wah nanti saya gimana ya judulnya gitu ya. Ya jangan khawatir kehabisan judul, banyak sekali judul PTK gitu ya. Nah apa saja Bapak Ibu? Pertanyaan Bu Lisa analisa ya. Analisa ini sudah analisis gitu ya. Bu Lisa mungkin bisa menyebutkan apa permasalahan yang Bapak Ibu Lisa jumpai di kelas hari-hari ini itu. Ada nggak Bu? Belum, masih kumiyot ya. Banyak ya Bu ya. Atau Pak Yono Ufa ini. Ada masalah nggak di kelas Pak Yono? Oh iya, boleh. Perkenalkan saya Ibu Junita dari SMK Negeri 3 Kupang. Iya. Kebetulan saya guru produktif dan memang itu permasalahannya ketika kami harus praktek dan kami harus menjual jasa, yaitu dengan kami memberikan anak-anak kesempatan untuk mencari klien untuk mereka melakukan perawatan, melakukan praktek perawatan. Dan ketika sampai di situ Pak, banyak pengeluhan yang mereka yang sampaikan bahwa aduh Ibu, kami tidak dapat klien, padahal itu hanya alasan klasik mereka saja. Akhirnya karena memang kita harus berkelanjutan, pembelajarannya harus berjalan, tidak mungkin dengan alasan klasik itu harus berhenti di situ. Jadi saya ambil keputusan bahwa oke lah, saya membantu anak-anak dengan mencari klien melalui postingan-postingan saya di Facebook, melalui story-story medsos saya. Dan apa yang terjadi? Ternyata dari situ saya mendapat banyak klien. Jadi masalahnya di situ anak-anak SMK itu mereka susah sekali untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Mereka kayaknya kurang percaya diri dengan kompetensi yang sudah mereka dapatkan. Begitu Pak. Iya.
Berarti itu ada permasalahan kepercayaan diri, gitu ya? Iya, Pak. Satu. Lalu Bu Juwita tadi punya ide untuk memanfaatkan sosial media dalam rangka mencari klien. Iya. Ya, dengan dasar kurang percaya diri. Itu sudah bisa jadi judul PTK nggak? Iya, Pak. Saya rencana mengambil masalah ini untuk PTK saya. Nah, kalau itu jadi judul PTK gimana judulnya? Ini yang masih saya coba rangkum, kira-kira kalimat yang pasnya apa untuk menjadi satu judul, Pak? Ya, saya kasih contoh aja dulunya, Bu ya, Bu Juwita ya. Iya, Upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa SMK di Kupang dengan media sosial. Sudah jadi judul ya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu ya, saya lanjutkan lagi. Jadi kira-kira ada begitu banyak permasalahan yang kita jumpai di kelas kita. Mulai tadi seperti yang dihadapi oleh Bu Juwita, siswanya kurang percaya diri, atau siswa tidak aktif di dalam pembelajaran, siswa kurang motivasi, kemudian pembelajaran kurang struktur, kurang menarik dan seterusnya, hasil belajar rendah dan seterusnya. Jadi begitu banyak permasalahan yang kita jumpai di kelas-kelas kita, dan setiap tahun akan berganti permasalahan itu ya. Jadi akan terus. Jadi guru itu akan selalu berhadapan dengan masalah. Makanya kenapa guru harus melakukan PTK? Karena PTK di kelas kita itu setiap tahun, setiap semester akan kita jumpai permasalahan. Mesti ada saja anak yang kurang motivasinya. Mesti ada saja anak yang hasil belajarnya rendah. Mesti ada saja yang nanti mereka ngantukan gitu, atau suka ganggu temennya gitu ya. Nah, kita di sini dituntut oleh profesi kita sebenarnya bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi di kelas-kelas kita itu, ya. Itu PTK sebenarnya. Kalau kita sudah begitu, sudah tahu masalah di kelas kita, lalu kita sudah berpikir solusi untuk mengatasi masalah itu, berarti sebenarnya kita sudah berpikir hipotetik. Hipotetik itu adalah berpikir menyelesaikan masalah atau mengatasi masalah dengan solusi tertentu. Tinggal kita buktikan dengan tindakan. Jadi kita actionkan itu, ya. Hipotetik kita tadi, kesimpulan sementara kita tadi, kita actionkan, kita lakukan tindakan. Kira-kira terbukti atau tidak? Nah, kalau pertanyaan seperti yang tadi Bu Juwita itu hadapi, siswanya kurang motivasi, siswanya kurang percaya diri. Lalu Bu Juwita untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa, lalu menggunakan sosial media mereka. Karena Bu Juwita sudah membuktikan ketika Bu Juwita pakai sosial media, terbukti dapat klien, gitu ya. Nah, coba itu dijadikan judul PTK lalu diterapkan ke anak-anak, ke siswa kita. Apakah itu bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka, gitu. Nah, itu yang harus kita buktikan. Nanti kita catat sejauh mana peningkatannya, gitu ya. Kalau itu kita lakukan, maka sebenarnya kita sudah melakukan PTK, itu tinggal kita tulis. Makanya di beberapa kesempatan saya selalu mengatakan begini, sebenarnya Bapak Ibu guru itu setiap hari itu sudah melakukan PTK, ya. Cuman sayangnya itu yang dilakukan selama ini kurang ditulis saja, gitu ya, kurang direncanakan, kurang ditulis, gitu. Tinggal nulisnya itu, gitu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu guru itu sudah menyusun atau merencanakan pembelajaran itu, kemudian sudah melakukan pembelajaran itu dan sudah melakukan refleksi dan evaluasi sebenarnya. Nah, cuma kita perlu tuangkan supaya itu bisa menjadi lesson learned, pembelajaran untuk kita dan orang lain. Karena gini Bapak Ibu, kalau itu tidak kita tuangkan dalam bentuk tulisan atau kita tidak refleksikan, tidak kita rencanakan dengan matang, kadang-kadang itu kita menyelenggarakan itu nanti rutinitas. Nah, itu yang dikhawatirkan, gitu ya. Yang terjadi selama ini kan biasanya kita itu rutinitas. Tahun lalu dengan tahun ini sama, tahun besok juga sama, gitu. Tahun dulu juga sama, gitu ya. Nah, itu rutinitas. Menghadapi siswa yang berbeda, tapi dengan treatment yang sama. Gitu. Nah, itu yang tidak ada. Jadi PTK itu memang mengajarkan kita itu untuk senantiasa melakukan inovasi tadi ya, pembaharuan. Ini sebenarnya PTK itu Bu sangat relevan dengan kurikulum merdeka sekarang ini. Ya.
yang berdiferensiasi gitu ya. Nanti kita ketemu. Sekali lagi semakin banyak permasalahan itu semakin kita punya peluang untuk melakukan PTK gitu ya. Jadi PTK itu Bapak Ibu sederhananya ya kayak gini nih ya. Permasalahan yang kita hadapi di kelas kita, lalu kita berpikir solusi untuk mengatasi masalah itu apa ya, tindakannya, lalu nanti kita lakukan actionnya untuk perbaikan atau tujuannya itu adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran kita gitu. Sesederhana ini, sesimpel ini. Nah Bapak Ibu, sekarang ini kan kita banyak sekali yang bisa kita padu-padankan untuk mengatasi masalah. Bisa kita perbaiki strategi pembelajaran kita. Ya mungkin selama ini kita banyak presentasi atau banyak ceramah gitu. Mungkin kita akan merubah dengan metode misalnya atau strategi pembelajaran drill atau strategi pembelajaran demonstrasi atau model pembelajaran juga sekarang ini banyak yang bisa kita terapkan. Simulasi, problem based learning, project based learning itu model pembelajaran gitu ya. Atau learning konteksnya bisa blended, bisa independent study gitu, belajar mandiri, bisa juga kelas tatap muka gitu ya, kelompok kecil gitu dan seterusnya. Itu yang bisa kita padu-padankan gitu ya. Kalau dari teknologi dan media sekarang ada yang basisnya visual seperti Bu Yuwita tadi ya, pakai sosial media begitu ya. Kita bisa juga gunakan audio, video, tag, objek dan seterusnya. Jadi mengintegrasikan teknologi, strategi dan media ini bisa menjadi solusinya ya, bisa menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi tadi. Jadi begitu banyak permasalahan itu, coba kita terapkan salah satu di antara ini untuk mengatasinya. Kira-kira bisa atau tidak? Nah itulah yang menjadi topik PTK. Ini saya ambil contoh saja topik atau judul PTK Bapak Ibu ya. Misalnya ini, upaya meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan quizzes. Bapak Ibu bisa nggak masalahnya di mana ini berarti? Kalau judul yang pertama ini motivasi belajar. Nah, motivasi belajar. Ya, masalahnya motivasi belajar. Solusinya apa? Menggunakan media yang menyenangkan. Jadi kayak gitu aja kan, motivasi belajar menggunakan quizzes. Kira-kira terbukti nggak ini? Nah itu yang kita buktikan dengan riset kita, dengan PTK kita, dengan penelitian kita. Ya, bisa meningkat nggak? Kita yakini dengan hipotesis kita, asumsi sementara kita bisa meningkat. Ya, harus begitu, harus percaya diri dulu kita. Dengan quizzes mestinya motivasinya meningkat. Ya, tapi kita buktikan nanti siklus 1 gimana, siklus kedua gimana, tetap menggunakan quizzes. Ya, jangan ganti. Oh, siklus 1 nggak pakai quizzes, nggak meningkat. Siklus kedua pakai kasus. Nah, udah beda lagi, nggak jadi judul deh, gitu ya. Kita harus membuktikan kita konsisten dengan pakai quizzes. Setiap kali kita menggunakan siklus. Jadi ini yang sering terjadi, makanya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, kalau membuat judul PTK usahakan jangan pakai topik topik materi pelajaran, misalnya meningkatkan perkalian bilangan cacah. Nah kalau begitu nanti akan kesulitan Bapak Ibu ketika berganti siklus. PTK itu tidak mengulangi materi, ya. Jadi PTK itu ketika Bapak Ibu mengajar ya jalan terus, materinya yang mengikuti. Yang tidak berubah itu adalah umpannya ini, ya. Masalahnya itu akan yang kita obati gitu. Kalau misalnya ada hasil belajarnya yang rendah, ya hasil belajarnya itu ya jadi upaya meningkatkan hasil belajar matematika misalnya dengan menggunakan apa? Jangan pakai karena terlalu pendek, khawatirnya begitu. Nah ini yang sering kali kita jumpai, pakai materi, ya, pakai materi di judul, gitu ya. Bahwa itu nanti
yang akan ditingkatkan, yang akan itu boleh saja, tapi di dalamnya saja. Nanti kalau di judul agak. Nah, ya ini juga judul kedua, penerapan video animasi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Kelihatan di sini masalahnya adalah hasil belajar, karena yang ingin ditingkatkan adalah hasil belajarnya. Dengan apa untuk meningkatkan hasil belajar? Dengan video animasi gitu. Nah itu apa judul di PTK kan kemandirian tua bisa belajar mandirinya bisa lebih baik. Nah itu kita buktikan nanti. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu judul-judul yang bisa kita terapkan ya di dalam. Nah, ciri PTK sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal, PTK ini siklus penelitian. Paling banyak itu menggunakan kemis dan tagar. Siklusnya bagaimana? Pertama direncanakan. Ya, memang PTK harus dilakukan plan, perencanaan. Apa di plan ini? Kita menemukan permasalahan dan menemukan solusinya. Kita susun nanti dalam bentuk rancangan pembelajaran. Kita RPP. Jadi RPP itu memang sudah di sana ada masalah lalu ada solusi, gitu ya. Makanya sekarang kalau Bapak Ibu ikut PPG yang sekarang, yang era sekarang ini, gitu, mesti diminta untuk melakukan permasalahan lalu menemukan solusinya apa. Sebenarnya itu kalau nanti jadinya plan, ya, rancangan pembelajaran. Nah kalau sudah, baru dilakukan tindakan, actionnya. Artinya proses pembelajaran itu berlangsung. Pada saat pembelajaran berlangsung, sekaligus juga dilakukan observasi, ya, pengamatan, ya. Setelah itu pembelajaran selesai, baru direfleksikan terjadi peningkatan atau tidak. Apa yang kurang, apa yang sudah baik gitu ya, itu direfleksikan proses pembelajarannya. Nah kira-kira itu. Jadi jumlah siklus itu tidak terbatas, tapi saya sampaikan PTK itu minimal 2 siklus Bapak Ibu, ya, minimal 2 siklus. Kenapa minimal 2 siklus? Karena kalau 1 siklus itu tidak ada bedanya dengan penelitian eksperimen. Ya, jenis eksperimen. Jadi bedakan antara eksperimen dengan PTK. Kadang-kadang judulnya mirip, tapi kalau eksperimen itu ingin membuktikan sesuatu, misalnya membuktikan video pembelajaran itu bisa terbukti meningkatkan atau tidak. Itu eksperimen, ya. Terbukti atau tidak itu urusan, tapi dia dicobakan sekali saja tindakannya. Sementara PTK itu beda, dia berlaku bersiklus-siklus, diperbaiki, gitu ya. Sama-sama penelitian tindakan. Makanya bedanya eksperimen dengan PTK itu di siklus ini. Gitu. Monggo Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh sambil jalan, supaya tidak lupa nanti kalau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Dewi. Kalau misalnya permasalahannya itu tidak di kelas, kan ini penelitian tindakan kelas ya. Kalau permasalahannya itu misalnya di lingkupnya sekolah, misalnya kedisiplinan, tata tertib dan sebagainya, itu bisa nggak? Terima kasih. Kalau untuk kepala sekolah ada namanya PTS, penelitian tindakan sekolah. Lingkupnya lebih luas, bukan hanya di kelas, tapi di sekolahnya. Biasanya ini lingkup manajemen sekolah. Kepala sekolah, nah siapa yang menjadi kelompok sasarannya bisa siswa, bisa guru, paling umumnya guru gitu ya. Kalau ini meningkatkan misalnya motivasi guru, kemudian kedisiplinan guru gitu ya, itu sangat mungkin dilakukan Bu Dewi. Jadi tidak di kelas permasalahannya, tapi di sekolah, lingkup sekolah. PTS namanya, bukan PTK. Pak Ahmad Udi Ziwan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Bercerita sedikit Pak untuk masalah PTK ini, kan kami sebenarnya berada di sekolah yang kalau dibilang masalah
masalahnya banyak ya, kompleks gitu, karena memang kami termasuk sekolah Islam terpadu yang memang notabene itu antara laki-laki dan perempuannya dipisah gitu kelasnya, Pak. Jadi yang banyak masalah itu yang anak harapkan masyarakat itu pribadi misalnya di ruang-ruang yang laki-laki gitu. Apalagi saya misalnya wali kelas, kalau di Islam terpadu itu kan Pak wali kelas itu masih di situ duduk dari jam 7 sampai jam 5 gitu ya Pak, sampai sore gitu. Nah, tapi yang menjadi kendala biasanya kalau kita duduk di situ anak-anak itu mau belajar dengan tertib bersama guru mata pelajarannya gitu. Tapi yang menjadi masalah terkadang gini Bapak, ketika misalnya kita pun kan wali kelas juga sebagai guru mata pelajaran juga Pak gitu. Ketika kita belajar ngajar di kelas lain, anak-anak itu sudah banyak tingkah gitu, sehingga nanti guru mata pelajaran itu ngadu sama kita, anak-anakmu nggak bisa diatur segala macam. Nah, dan itu berulang Pak, sudah kita panggil juga. Maksudnya saya sudah mengalami beberapa kali jadi wali kelas di kelas yang laki-laki notabene gitu. Dan itu berlaku kayak gitu berulang terus itu udah dipanggil secara ini pun sudah apa namanya kejadian gitu Pak. Kira-kira bagaimana solusi yang terbaik untuk, kalau tadi Bapak bilang PTK itu dituliskan, kalau di sekolah kami itu Pak, tiap hari itu kita nulis, ada namanya buku penghubung itu setiap minggu dikumpul kepada kepala sekolah, apa yang terjadi di kelas itu dituliskan semua gitu Pak. Sebenarnya kami sudah melakukan PTK walaupun belum dituliskan secara elektronik gitu Pak. Nah, tetapi masalah itu terus berulang, nggak pernah selesai gitu. Tapi biasanya ini terjadi di kelas yang notabene karena memang dipisah itu saya nggak tahu gimana, apakah memang terpisah jadi memang semuanya berulang gitu Pak. Kira-kira bagaimana solusi terbaik untuk yang kelas homogen ya, kita katakan kelas homogen yang kayak gini Pak. Terima kasih. Ya, baik, makasih Selamat Budi. Jadi kalau permasalahan itu masih terjadi dan berarti obatnya belum manjur. Ya, jadi obat dengan tadi buku penghubung, obat dengan dipanggil, obat dengan dinasihati itu belum efektif untuk mengatasi permasalahan itu. Harus dicari ini kira-kira kalau anak ini sukanya mengganggu misalnya dalam tanda kutip ya kelas lain gitu. Nah ini sudah dipanggil, sudah dibuat penghubung, mungkin juga sudah ada punishment, tapi tetap melakukan hal yang sama. Berarti ada sesuatu yang belum selesai. Gitu. Artinya analisis ya. Kira-kira itu nanti arahnya ke situ. Jadi kita akan menemukan formulasi solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dan itu kita buktikan dengan penelitian PTK kita itu. Ya, terbukti atau tidak ya nanti kita lihat gitu ya. Oh iya baik. Ya, saya mau menyampaikan di sebentar. Ini ada ya, baik. Bu Dewi, saudara sana lagi mau tanya lagi? Boleh ya Pak ya? Boleh. Kalau saya tindakan PTK saya berkaitan dengan pembandingan dua objek gitu, misalnya permasalahan yang ada di kayak misalnya Bapak itu ya yang tadi itu kelas yang mayoritas perempuan dengan kelas yang mayoritas laki-laki. Saya ingin menganalisis pola belajar mereka, yang cewek seperti apa, yang cowok itu ada dua objek seperti itu bagaimana ya? Terima kasih. Ya, itu metodologinya bukan PTK. Itu masuknya ke kualitatif atau ke kuantitatif. Ke kualitatif ya mungkin yang lebih, kalau ingin melihat perbandingan, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan penelitian
ingin membandingkan dua objek ya, itu lebih ke kuantitatif gitu ya. Ya benar. Jadi bisa eksperimen ini ya, atau nanti ini. Jadi beda metodologinya Bu Dewi. Jadi penelitian itu ada beberapa metodologi ya Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh paling sederhana begini. Ini supaya kita saya sederhanakan ya. Bapak Ibu, permasalahan itu saya ibaratkan misalnya Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu luka. Ya. Tangan kita luka. Luka ini masalah juga. Masalah ya, kita anggap masalah. Karena seharusnya tidak luka, tapi tangan kita luka. Nah, ketika kita luka, ini mau diapakan luka ini? Kalau kita berpikir mengobati luka, itu berarti mentreatment, ya, mengobati. Misalnya diobati dengan obat yang sudah ada. Misalnya luka saya ingin diobati, saya sebut merek saja ini. Saya mau obati betadine, ya. Berarti itu menggunakan betadine itu untuk mengobati. Itu efektif atau tidak? Kita ingin membuktikan. Tapi bisa jadi nanti kita mengobati, ingin membandingkan obat ini efektif mana, betadine atau Panadol misalnya gitu ya. Nah itu nanti sudah beda lagi. Tapi itu masuk kategori eksperimen, Bapak Ibu. Itu metodologi kalau Bapak Ibu punya masalah lalu berpikir cara mengobati, eksperimen atau tindakan kelas. Kalau tindakan kelas ini apa? Dia mengobati tapi tadi diperbaiki. Oh ini masih kurang sembuh, ditambahi apa, begitu. Sama-sama tindakan. Tapi juga bisa jadi gini, saya luka, lalu ibu mau meneliti, kenapa Pak Denny itu luka? Siapa yang melukai? Apa yang membuat tangannya luka? Mengapa dia luka dan seterusnya? Ada pertanyaan-pertanyaan di balik itu yang ingin diungkap. Nah itu cara berpikir kualitatif, ya, cara berpikir kualitatif. Jadi penelitian itu memang ada metodologi kuantitatif, ada metodologi kualitatif, gitu. Nah ada juga sekarang ini yang muncul yang namanya mixed method itu cara berpikirnya ini. Oh tangan ada ini luka, kenapa dia luka? Nah dicari penyebabnya. Oh saya kalau begitu saya buatkan obatnya. Nah, cara berpikir membuatkan obatnya ini penelitian pengembangan, ya. Maka ada research and development, ya penelitian pengembangan. Jadi itu beda metodologi, Bu Dewi. Jadi ada beberapa metodologi yang bisa kita terapkan. Tapi khusus yang PTK ini, yaitu memang penelitian tindakan treatment, tapi dia lebih kepada siklus untuk memperbaiki, gitu. Begitu, Bu Dewi ya. Nah, Pak Wayan mau kasihan Pak Wayan sudah dari tadi. Sedikit ini terkait dengan judul. Tadi saya tertarik dengan judulnya itu singkat, ya sesuai dengan teori ya teoretik. Judul itu singkat, padat. Nah, terkadang kita itu masih debatable, ya hasilnya belum acuan yang pas. Kita diminta untuk mencantumkan misalnya seperti tadi upaya meningkatkan ini dengan ini di kelas ini, tahun pelajaran ini, di sekolah ini gitu. Nah kalau saya lebih cenderung itu dimasukkan di ruang lingkup saja, sehingga sesuai dengan roh dari judul itu singkat padat itu mengena gitu. Artinya judulnya tidak panjang gitu. Yang mana yang mungkin yang pas ya, menurut Bapak. Maaf. Ya. Ya baik Pak Wayan. Memang sebaiknya judul tidak terlalu panjang ya tadi ya. Kalau ada ketentuan biasanya hanya 14 kata atau berapa gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin ada penjelasan lebih jauh, nanti masuk di ruang lingkup atau masuk di batasan masalah juga bisa. Jadi dijelaskan di dalamnya Pak Wayan. Iya. Kalau bisa yang judul yang langsung mengena aja gitu ya. Ya, sekarang sudah dapat pencerahan. Terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu ini ada yang minta judul apa materinya di aja. Pakai jawabnya belakangan. Oke.
Jadi Bapak Ibu, kalau kemudian kita sudah tadi ya, permasalahan sudah kita temui, solusi sudah kita ada gitu ya, sudah kita temukan juga. Maka apa yang menjadi masalah yang solusi itu tadi kita tuangkan dalam bentuk proposal. Jadi karena memang ini penelitian dan ini ada metodologinya, ya, maka dia ada sistematika untuk menulis proposal ini dalam bentuk bahasa lainnya punya rancangan. Tidak harus begini Bapak Ibu. Jadi ada yang menulis proposal penelitian itu tanpa begini ya, bab 1, bab 2, nggak pakai gini. Dia langsung latar belakang, diagnosis, fokus masalah, langsung kajian teori dan seterusnya itu ya. Ada yang tanpa bab kayak gitu. Tergantung, boleh sesuai dengan gaya selingkuh masing-masing ya. Tapi pada umumnya proposal itu seperti ini. Ada bab 1 tentang pendahuluan misalnya, isinya apa, latar belakang masalah. Jadi kita jelaskan, mungkin tadi yang ditanyakan oleh Pak Rohim, kok sekarang panjang gitu ya. Nah, di latar belakang masalah ini tergantung, bisa panjang bisa pendek ya. Ada diagnosis permasalahan kelas, ada fokus, karena masalah itu mungkin banyak, kita fokuskan yang mau kita teliti yang mana. Kemudian masalah itu kita rumuskan, kita tuliskan tujuan penelitiannya ini untuk apa gitu ya, supaya nanti jelas gitu ya ininya. Ini bab 1. Bab 2 adalah teori yang mendukung. Kalau kita tadi meneliti tentang meningkatkan motivasi belajar melalui kuisis, maka mau tidak mau Bapak Ibu ya, kita harus tahu teori tentang motivasi belajar. Ya, jangan sampai kita tidak tahu tentang teori motivasi belajar. Apa itu motivasi gitu ya. Lalu kita juga tahu teori tentang kuisis, media pembelajaran gitu ya. Nah, itu kita bahas di bab 2. Kita tuliskan di bab 2. Jadi memang ketika kita menyampaikan sesuatu itu ada dasarnya ya, ada teorinya. Baru yang bab 3 Bapak Ibu isinya itu adalah metodologi ya. Apa itu metodologi ya, PTK itu ya. Sebenarnya hampir semuanya sama metodologinya ya, tinggal waktunya saja yang beda, tempatnya beda, waktunya beda, mungkin juga instrumennya, alat untuk mengambil datanya yang beda, pertanyaan-pertanyaannya yang berbeda gitu. Cuman di situ saja kan. Nah, inilah yang disebut dengan proposal ya Bapak Ibu ya. Jadi isinya pendahuluan ya, terbelakang bagaimana gitu. Nah, ini mungkin tadi yang ditanyakan oleh Pak Rohim terkait dengan sekarang kok panjang gitu. Ya memang kita perlu menjelaskan, misalnya begini Bapak Ibu. Di diagnosa masalah yang kita jumpai, misalnya di kelas kita ada 9 anak dari 14 misalnya ya, ini saya mencontoh TK ya. Ini yang kemampuan kerjasamanya belum berkembang secara optimal. Ini masalahnya. 9 dari 14 anak itu belum berkembang secara optimal kemampuan kerjasamanya. Nah, ini bisa kita uraikan Bapak Ibu di latar belakang ya. Pada saat pembelajaran ketika anak diberi kegiatan menggunting dan menempel, anak dibagi menjadi 2 kelompok. Dari 14 anak hanya ada 6 anak yang terlihat berdiskusi menyelesaikan tugasnya. 9 anak lainnya terlihat sibuk bermain sendiri dan berlarian mengganggu temannya. Jadi kita menjelaskan masalahnya ini. Nah, ini cara kita membuat kalimat yang tadi disampaikan Pak Rohim, biar tidak kok pendek-pendek banget gitu misalnya ya. Nah, misalnya gini, hasil belajar kimia masih rendah. Ini masalahnya yang kita jumpa. Nah, mungkin kita jelaskan di latar belakang itu ya. Kimia merupakan mata pelajaran yang belum sepenuhnya dipahami siswa sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Penguasaan materi masih sangat rendah atau rata-rata di bawah KKM. Dari 30 siswa hanya 7 ya yang mencapai KKM. Nah, ini masalahnya kita uraikan sini ya. Jadi kita ceritakan di latar belakangnya. Jadi kita tahu hasil belajar kimia yang rendah ini buktinya ya. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira cara kita menuangkan permasalahan menjadi kalimat di latar belakang masalah. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya kira secara umum ya, kalau untuk rumusan masalah
ya memang harus jelas, spesifik, biasanya menggunakan kata kerja, kata tanya. Misalnya, ya, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau rumusan masalah memang lebih spesifik, operasional. Biasanya rumusan masalah Terima kasih Bapak. nanti dia berupa kalimat. Berkaitan dengan PTK Pak, ya. Kalau Oke, ya silakan. Silakan Pak Ripani. Iya Pak, terima kasih berkaitan dengan apa? PTK ya Pak. Kalau sebelum kurikulum merdeka itu kan pola ukurnya KKM ya Pak ya. Diukur dengan KKM, apabila di bawah KKM berarti rendah gitu Pak. Tetapi dalam kurikulum merdeka sepertinya KKM itu sudah tidak ada Pak. Jadi kita itu mengukur kemampuan siswa itu dengan cara apa gitu. Itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ripani. Oke, kalau tadi ya contoh KKM ya, KKM itu masih sama.